Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh alim ulama al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah, izinkanlah saya malam ini menyampaikan kebahagiaan saya bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, dan malam ini kita ingin berbagi kebahagiaan. Mau nggak bagi-bagi kebahagiaan? Jadi saya ingin menyampaikan, kebetulan tadi saya mampir ke rumah besan saya di Klender, mau ketemu Kiai Munzir Tamam, mungkin mantan ketua MUI DKI dulu tuh, Pak Kiai Munzir Tamam. Kata besan saya, beliau sekarang sudah pakai roda, pakai ini. Pak Kiai kok masih tampan aja gitu, cakep aja. Saya bilang alhamdulillah saya masih bisa mengendari mobil sendiri Jakarta Surabaya, masih sanggup saya. Ya gitu. Pengen tahu rahasianya enggak? Jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Ya, setuju? Itu aja. Udah nggak usah pakai jamu, dah itu aja. Nah, maksud saya ingin bercerita, beliau ini pakai roda. Orang kalau berjalan pakai roda cepat atau lambat? Orang yang berjalan lambat, tapi dia punya tujuan dalam hidup, jauh lebih baik daripada orang yang berlari kencang tapi tidak punya tujuan hidup. Setuju? Lari kencang, mau kemana? Nggak tahu. Bingung kan? Biar lambat tapi punya tujuan yang jelas. Nah, itulah makanya pelajaran pertama dalam ilmu hadis itu adalah pelajaran niat lah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu tergantung kepada niatnya, kepada tujuannya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, kalau dia tujuannya kepada Allah Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau hijrahnya untuk mendapatkan dunia, awim ratin yang kehwa, atau tujuannya untuk mencari perempuan untuk dikawini, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan berhijrah ya sesuai dengan niatnya. Jadi sesungguhnya hidup ini akhirnya tergantung kepada niat kita. Artinya orang yang bisa menikmati hidup ini ketika hidup punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Itu. Nah, kemudian sebelum kita bicara lebih jauh, kita pahami niat itu apa sesungguhnya. Niat itu adalah keteguhan hati kita untuk mencapai sesuatu tujuan dalam hidup ini. Ada yang dicita-citakan, ada yang diinginkan, ada yang ditargetkan. Untuk menuju sana tentunya perlu persiapan-persiapan. Kita enggak usah capek-capek. Begitu hati saya besok mau ke Cipinang, ke Bembem, otak saya langsung menginstruksikan seluruh jaringan saraf saya. Betul, Bu Dokter ini, Bu Dokter ini. Betul enggak? Secara otomatis langsung diregulasi, akhirnya baju yang mau dipakai mana, yang belum disetrika, sepatu yang kotor disemir dulu, uang dihitung, betul enggak? Bensin full tank, ban yang tadinya kurang balance dibalance dulu, oli dilihat sudah waktu diganti dulu. Bayangkan 1000 macam tugas diselesaikan dulu untuk tujuan mau ke Jakarta, betul enggak? Jadi tidak mungkin seseorang akan bergerak kalau dia tidak punya tujuan. Nah, kalau orang tidak punya tujuan, kapan dia merasa bahagia? Enggak bakalan. Apa yang disenangi? Sebab sesuatu
hidup ini merasa bahagia kalau apa yang kita inginkan berhasil. Disitulah tempatnya kita merasakan kebahagiaan, betul nggak? Kalau orang nggak punya tujuan, apa hasilnya? Nggak ada, memang dengan tujuan kok. Jadi semuanya sendiri itu kembali kepada tujuan yang awal. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, itulah makanya niat ini sendiri perlu dikelola dengan baik. Sebab nanti yang paling substantif dalam menata kebahagiaan adalah dari niat kita yang pertama. Niat kita itulah dikelola dengan baik. Satu, niatnya yang jelas. Lu maunya apa? Sebab apapun yang terjadi di alam dunia ini, sebelum tercipta menjadi bentuk materi, itu sudah dicipta lebih dulu dalam imajinasi kita. Ibu-ibu tahu Hotel Indonesia? Sebelum itu terwujud, itu sudah tercipta dulu dalam imajinasi sang arsitek, betul nggak? Disitulah dia menggambar Hotel Indonesia, panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa tingkat, pintunya warnanya apa, lantainya keramik atau marmer atau tehal, klosetnya warnanya apa, semuanya tercipta dalam pikirannya. Itulah kalau dalam ketuhanan, bahwa itulah yang disebut dengan iradah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula. Kalau Allah menghendaki sesuatu tinggal mengatakan. Nah, apa yang ada dalam imajinasi kita ini baru akan tercipta kalau sudah kita komunikasikan. Betul enggak? Saya mau bikin hotel. Nih gambarnya begini. Biayanya sekian, plafonnya sekian. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka itu dulu yang jelas, tetapi nanti di kemudian hari kita mesti sadar bahwa kita mungkin di ruangan ini punya niat yang baik semua kok. Saya yakin yang ada di mesin ini semuanya punya niat yang baik. Tetapi percayalah, niat baik kita ini belum tentu sampai terakhir niat kita masih utuh baik. Di tengah perjalanan terjadi perampokan. Niat yang baik kita ini dirampok oleh setan. Banyak orang awalnya baik, ujungnya dia lupa, sudah tergeser, ya, diselewengkan oleh setan. Satu contoh sederhana saja, biar kita mengerti bahwa di tengah perjalanan niat kita digeser oleh setan. Pada satu hari saya menyuruh santri saya bulan puasa menjelang Idul Fitri ingin bikin goreng kacang gawil tuh yang direbus terus kulitnya dilepasin terus dikasih bawang putih sama garam ya, itu juga namanya kacang gawil namanya. Hah? Oh gitu. Kalau itu namanya kacang gawil namanya. Nah, saya menyuruh seorang santri saya untuk beli kacang 5 kilo. Nah, ini beli kacang 5 kilo yang bagus ya. Ini uangnya. Ini buat beli takjilan buat kamu sekalian kan, beli takjilan buat dia, nggak usah. Ini bensinnya nggak usah. Berangkat pakai mobil nih kuncinya, nggak usah. Dia berangkat sendiri pakai mobil sendiri, tidak mau dikasih upah sedikit pun. Kacangnya bagus-bagus, susuknya lengkap semuanya. Hebat nggak santri itu? Berkhidmat kepada kiainya. Oke. Tetapi pada beberapa minggu kemudian dia datang menanyakan, Buya mau beli kacang lagi enggak gitu. Saya jadi bingung nih, ada anak santri pengen disuruh beli kacang. Saya penasaran, saya berangkat sendiri beli sendiri. Ternyata pelayannya cantik jelita, Bu. Iya kan? Itu terjadi. Makanya jangan take for granted.
Jangan Anda mengatakan dulu saya punya niat baik, kenapa akibatnya buruk? Coba diperiksa dulu. Jangan-jangan niatmu sudah bergeser. Betul enggak?